Baik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bupetik Jilid 5A dengan tema yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklan tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Dan untuk memperjelas jawaban dari video ini, silahkan tekan tombol full screen atau layar penuh. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bupetik 5A-nya, yaitu di halaman 45. Di halaman 45 ini ada muatan IPA latihan. Dimulai dari nomor 1, perhatikan rangka-rangka berikut, tulislah nama tulang yang ditunjuk pada kolom yang tersedia. Yang nomor 1 adalah tulang ubun-ubun, nomor 2 tulang dahi, nomor 3 tulang tengkorak belakang, nomor 4 tulang pelipis, nomor 5 tulang rahang bawah, dan nomor 6 tulang rahang atas. Sedangkan pada tulang badan yang ini, dan nomor 1 sampai 8, nomor 1 tulang dada hulu, 2 tulang selangka, 3 tulang rusuk sejati, 4 tulang palsu, 5 tulang rusuk melayang, 6 tulang belakang, 7 tulang dada badan, dan 8 tulang belikat. Sementara di ruas tulang belakang ada nomor 1 tulang leher, 2 tulang punggung, 3 tulang punggung lagi, dan 4 tulang kelangkang, dan nomor 5 tulang ekor. Lanjut ke yang D ya adik-adik ya, rangka badan. Yang pertama adalah tulang panggul, yang kedua tulang duduk, yang ketiga tulang kemaluan. Nomor 2, tulislah huruf yang sesuai dengan nama-nama tulang dengan benar. Tulislah pada kolom yang disediakan. Yang A itu namanya tulang belikat, B tulang yang H tulang tempurung lutut. Tulis huruf C tulang hasta, tulis huruf J tulang kering, yang G tulang paha, yang I tulang betis, yang D tulang pengumpil, yang B tulang lengan atas, yang E tulang telapak tangan, yang K tulang telapak kaki, yang L tulang ruas jari kaki, dan F tulang ruas jari tangan. Ini tulang betisnya yang I nih adik-adik ya. Setelah itu kita lihat nomor 3, lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan pilihan-pilihan kata yang tersedia. A. Tulang tidak dapat digerakkan jika tidak ada otot. Hal tersebut menjadi alasan bahwa tulang adalah alat gerak, jawabnya pasif. Yang B. Tulang pelipis terletak di rangka, jawabnya kepala. Yang C. Selain otak, rangka kepala melindungi organ titik-titik dan titik-titik, jawabannya mata dan hidung. D. Tulang hasta bersebelahan dengan tulang, jawabnya pengumpil. E. Tulang kering bersebelahan dengan tulang, jawabnya betis. F. Tulang rusuk dibedakan menjadi 3, yaitu tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. G. Organ jantung dan paru-paru dilindungi oleh rangka, jawabnya badan. Yang H. Selain organ pencernaan, tulang panggul berfungsi untuk melindungi organ, jawabnya reproduksi. Yang I. Rangka tidak dapat digerakkan kecuali dengan bantuan, jawabnya otot. Nomor 4, tulislah perbedaan fungsi antara otot lurik, otot jantung, dan otot polos pada tabel yang tersedia. Karakteristik ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya otot lurik bentuk silindris, memanjang, inti banyak letak di tepi. Kemudian cara kerjanya otot lurik adalah cara kerja sadar. Kemudian contoh otot lurik yaitu gerakan tangan. Sedangkan otot jantung bentuknya silindris bercabang, hanya ada di jantung. Cara kerja tidak sadar, otot jantung memompa darah ke seluruh jantung. Kemudian otot polos bentuk gelendong, inti satu ada di tengah. Kemudian cara kerja tidak sadar juga, gerakan otot lambung. Jika sudah, nomor 5, tentukan sendi-sendi yang ditunjuk pada gambar berikut. Nah, yang dekat leher itu namanya sendi putar adik-adik, arahnya memutar.
Kemudian yang dekatnya pergelangan kaki itu nama sendinya sendi geser, arah geraknya menggeser. Kemudian sebelah kanan ini yang dekatnya bahu itu namanya sendi peluru, arah geraknya bergerak ke semua arah. Dan yang terakhir dekat jari-jari itu nama sendinya sendi pelana. Sendi pelana arah geraknya adalah kedua arah. Jika sudah, kita lanjutkan ke nomor 6. Perhatikan gambar anggota tubuh berikut. Tulislah nama sendi yang ditandai beserta fungsinya. Yang A itu namanya sendi engsel adik-adik ya, arah geraknya satu arah saja. Yang B nama sendinya sendi pelana, arah geraknya kedua arah. Yang C nama sendinya sendi geser, arah geraknya menggeser. Nomor 7, tentukan gerakan otot beserta sendi yang digerakkan pada kegiatan berikut. Gerakan otot yang dilakukan setelah selesai lari pagi, ayah beristirahat sejenak. Ayah meluruskan kedua kakinya di lapangan. Gerak otot yang dilakukan adalah otot lurik. Sendi yang digerakkan adalah sendi engsel yang ada di kaki. B. Agung dan Rio melakukan gerak baris berbaris. Agung dan Rio merentangkan tangan kanan. Mereka juga bergeser ke arah kanan untuk merapikan barisan. Gerak otot yang dilakukan yaitu jawabannya otot lurik. Sendi yang digerakkan adalah sendi engsel, sendi geser, dan sendi putar. Yang C, Benny dan teman-teman bermain kasti. Saat bola datang, Benny memukul bola menggunakan tongkat ke arah atas. Gerak otot yang dilakukan yaitu otot lurik, sedangkan sendi yang digerakkan adalah sendi putar, sendi engsel, dan sendi pelana. Jika sudah, kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia pertanyaan nomor 1. Lalu kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia ya dari nomor 1. A. Tulislah tema pada teks di atas. Jawabannya adalah manfaat berlari bagi tubuh. Yang B. Tulislah ide pokok pada teks di atas. Ide pokok yang pertama pada paragraf pertama adalah setiap hari Minggu, Ayah dan Benny selalu melakukan kegiatan lari pagi. Ide pokok paragraf kedua, lari dapat dilakukan kapanpun. Ide pokok pada paragraf ketiga, lari memiliki banyak manfaat. Nomor 2, bacalah teks berikut, judulnya melatih kekuatan otot saat berenang. Pertanyaan yang nomor 1A, mengapa renang dianjurkan untuk dilakukan secara teratur? Jawabannya adalah karena renang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya, melatih kekuatan otot yang akan memudahkan kita dalam beraktivitas. Yang B, apa saja otot yang digunakan saat melakukan renang? Jawabnya adalah otot yang digunakan saat melakukan renang adalah otot bahu, otot lengan, dan otot kaki. Untuk otot intinya adalah otot perut, otot pinggul, dan otot punggung. Yang C, tulislah ide pokok dan kalimat penjelas pada teks berikut. Paragraf 1, ide pokoknya adalah renang merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak digemari oleh anak-anak. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah otot-otot yang terlatih saat renang memudahkan kita dalam beraktivitas. Untuk kalimat penjelasnya ini adik-adik, jawabannya paragraf pertama adalah yang saya garis ini ya adik-adik, yaitu renang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah melatih kekuatan otot. Untuk kalimat penjelas pada paragraf kedua yang saya garis ini adik-adik, yaitu otot lengan yang terlatih memudahkan kita mengayuh lengan saat renang. Kemudian adik-adik juga tulis kalimat yang keduanya, yaitu renang juga melatih kekuatan otot bagian bawah tubuh seperti otot kaki. Jika sudah, kita lanjutkan ke nomor 3 ya adik ya. Gurumu akan membacakan teks berikut, judulnya keragaman flora dan fauna di Indonesia.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut setelah membaca teks di atas. A. Apa tema dari teks lisan di atas? Jawabnya adalah flora dan fauna di Indonesia. Yang B. Apa informasi yang disampaikan pada teks lisan tersebut? Jawabnya adalah flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu tipe asiatis, peralihan atau asli, dan satu lagi australis. Yang C. Apa ide pokok dari teks lisan yang kamu dengar? Jawabannya adalah mengenai keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang D. Ceritakan kembali isi teks lisan tersebut dalam bentuk ringkasan. Jawabannya panjang adik-adik, yaitu keragaman flora dan fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu flora dan fauna asiatis, peralihan atau asli, dan australis. Misalnya flora dan fauna dari daerah Sumatera Utara berupa hutan hujan tropis yang berdaun lebar dan mamalia besar seperti orang utan. Dari daerah Sulawesi, flora dan fauna berupa sabana dan stepa, dan fauna berupa komodo, anoa, dan tapir. Kemudian nomor 4, teks percakapan termasuk contoh teks lisan. Bacalah teks percakapan berikut ini. Silakan ada dibaca teks percakapannya dari kotak berwarna abu-abu. Pertanyaan yang A. Apa ide pokok pada percakapan di atas? Jawabnya adalah 15 menit sebelum pulang sekolah, ibu guru memberikan sebuah pengumuman kepada para siswa di kelas. Kemudian yang B, tulislah bunyi kalimat utama dari percakapan di atas. Jawabnya adalah 15 menit sebelum pulang sekolah, ibu guru memberikan sebuah pengumuman kepada para siswa di kelas. Jawabannya sama seperti yang di atasnya ya adik-adik ya. Yang C, tulislah kalimat penjelas pada percakapan di atas. Jawabnya ini juga panjang. Yang pertama adalah siswa ditugaskan membawa peralatan kebersihan, seperti sapu ijuk, sapu lidi, kemoceng, dan lain-lain. Alat kebersihan tersebut akan digunakan saat kerja bakti besok di sekolah. Kerja bakti merupakan kegiatan rutin setiap minggu. Kerja bakti bermanfaat untuk kita dan lingkungan sekitar. Membuat kebersihan lingkungan terjaga, lingkungan yang bersih membuat semangat belajar. Kerja bakti juga dapat mempererat persatuan. Itu semua adalah kalimat penjelas dari teks percakapan di atas. Jika sudah, kita lanjutkan ke latihan SBDP ya adik-adik ya. Di sini ada sebuah gambar nomor 1, cover buku. Kemudian tulislah bagian-bagian cover yang ditunjukkan pada gambar. Yang A namanya nama penulis, yang B kalimat penjelas pada judul, yang C judul buku, dan yang D gambar cover, serta E nama penerbit. Kemudian apa saja isi yang terdapat pada bagian-bagian cover buku berikut ini? Bagian-bagian covernya adalah bagian depan cover ada nama penulis, judul buku, gambar cover, nama penerbit. Sedangkan bagian punggung cover adalah identitas buku. Dan bagian belakang cover yaitu sinopsis isi buku, ISBN, alamat penerbit. Kita lanjutkan ke nomor 3. Mengapa cover buku harus dibuat menarik dan mencolok?
Tulislah pendapatmu. Jawabannya, cover buku dibuat menarik dan mencolok agar pembaca tertarik untuk membaca isi buku tersebut. Nomor 4, tulislah 4 ciri cover buku yang baik. Yang pertama, jenis huruf yang digunakan menarik. Kemudian, dan terlihat mencolok. Yang kedua, warna sampul kontras dengan warna huruf. Yang ketiga, dilengkapi gambar yang menarik. Dan yang keempat adalah kalimat penjelas pada judul singkat dan mudah dipahami. Lanjut ke nomor 5, perhatikan gambar berikut. Pertanyaan yang A, berdasarkan kebutuhan buku, apa jenis cover buku di atas? Jawabnya adalah cover untuk kebutuhan buku pendidikan. Yang B, apakah cover buku di atas sudah memenuhi ciri-ciri cover yang baik? Mengapa demikian? Jawabnya adalah iya, sudah. Karena unsur-unsur pada cover sudah terpenuhi. Dan cover tersebut memiliki gambar yang menarik, sehingga pembaca dapat tertarik untuk membaca isi buku tersebut. Pertanyaan yang C, apa jenis gambar yang digunakan pada cover tersebut? Jawabannya adalah gambar cerita. Pertanyaan yang D, apa jenis warna yang digunakan pada cover tersebut? Jawabnya adalah jenis warna yang digunakan pada cover tersebut adalah warna-warni. Nomor 6, perhatikan cover berikut. Pertanyaan yang A, siapa nama penulis buku tersebut? Jawabnya adalah Francisca, Indah, dan Astrid. Pertanyaan yang B, apa judul buku tersebut? Jawabnya adalah Organ Gerak Hewan dan Manusia. Yang C, berdasarkan desainnya, apa jenis cover buku di samping? Jawabnya adalah cover untuk kebutuhan buku pendidikan. Dan pertanyaan yang E, apa gambar yang digunakan pada cover tersebut? Jawabnya adalah gambar cerita. Nomor 7, perhatikan gambar cover berikut. Lengkapilah bagian-bagian cover sesuai gambar berikut. Yang A, nama penulisnya adalah Dwi Tias dan Irma Murti. Sedangkan yang B, judul bukunya adalah ESPS. Pertanyaan yang C, jenis gambar covernya adalah jawabnya gambar cerita. Dan satu lagi yang D, nama penerbit bukunya adalah penerbit Erlangga. Nomor 8, isilah dengan jawaban yang tepat. A, sinopsis buku terletak pada bagian, jawabnya adalah belakang buku. B, agar cover menarik sampul dan huruf harus memiliki warna yang, jawabnya kontras. C, unsur yang biasanya terletak di bagian paling atas sisi depan cover disebut, jawabnya nama penulis. Yang D, unsur cover yang menjelaskan isi buku secara singkat disebut, jawabnya sinopsis buku. Yang E, fungsi punggung cover adalah, jawabnya sebagai pelindung ketebalan buku. Nomor 9, perhatikan cover buku berikut, kemudian tulislah ciri-ciri cover buku di samping. Yang pertama, jenis huruf yang digunakan menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat. Yang ketiga, ada nama penulis dan identitas. Yang keempat, warna sampul kontras dengan warna huruf. Yang kelima, dilengkapi gambar yang menarik. Nomor 6, ada sinopsis di bagian belakangnya. Pertanyaan selanjutnya nomor 10, apa fungsi sinopsis pada bagian belakang buku? Jawabannya adalah fungsi sinopsis pada belakang cover buku adalah untuk memberikan sebuah gambaran ringkas dan singkat isi buku kepada pembaca. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka terbantu dalam mengisi soal-soal yang ada di buku petik jilid 5A. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Kurniawan813. Mohon maaf dengan segala kekurangannya dan terima kasih.